Aku masih ingat malam itu. Pintu rumah itu ditutup tepat di depan wajahku. Bukan karena aku selingkuh, bukan karena aku berbuat salah, tapi karena aku tidak lagi menghasilkan uang. Di saat aku kehilangan pekerjaan, di saat tabunganku habis, di saat aku benar-benar tak punya apa-apa, mereka bilang aku hanya beban. Dan hari itu, aku diusir dari rumah yang katanya milikku juga. Tapi hidup selalu punya cara mengejutkan. Karena beberapa tahun kemudian, orang yang mengusirku justru datang membungkuk. Namaku tidak penting. Yang penting adalah pelajaran yang kupelajari setelah kehilangan segalanya. Kadang kita baru tahu siapa yang benar-benar peduli saat kita tidak lagi punya apapun untuk ditawarkan. Kalau kamu pernah merasa tidak dihargai hanya karena keadaanmu, cerita ini mungkin akan terasa sangat dekat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita belajar dari luka yang selama ini kita pendam sendirian. Aku tidak pernah menyangka satu tanda tangan bisa mengubah hidupku secepat itu. Hari itu, ruang HR terasa lebih dingin dari biasanya. Surat pemutusan hubungan kerja diletakkan di depanku dengan kalimat yang terdengar sopan, tapi menusuk. Efisiensi perusahaan. Hanya 2 kata, tapi cukup untuk menghapus rutinitas yang selama ini membuatku merasa berguna. Aku pulang dengan langkah pelan. Di perjalanan, aku sudah menyusun kalimat agar terdengar tegar saat memberitahu suamiku. Aku tidak ingin ia khawatir. Aku bahkan memaksakan senyum ketika berkata, "Aku kena PHK, tapi aku akan cari kerja lagi, tenang saja." Ia tidak marah, tidak juga memelukku. Ia hanya mengangguk pelan. Dan entah kenapa, sikap netral itu justru terasa lebih menakutkan. Minggu pertama setelah kehilangan pekerjaan, aku masih optimis. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, membuka laptop, mengirim lamaran kemana-mana. Setiap notifikasi email membuat jantungku berdebar. Setiap kali bukan panggilan interview, dadaku terasa makin sesak. Suamiku mulai sering pulang larut. Katanya pekerjaan sedang banyak. Tapi obrolan kami semakin singkat. Jika dulu ia selalu bercerita tentang harinya, kini yang ada hanya keluhan. Pengeluaran makin besar. "Kamu sudah dapat kerja belum? Jangan cuma di rumah saja." Kata-katanya mungkin terdengar biasa, tapi nadanya berbeda. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap kali membuka kulkas, aku merasa bersalah. Setiap kali menyalakan lampu, aku merasa sedang membebani. Tabungan kami semakin menipis. Aku menjual beberapa barang pribadiku diam-diam. Tas kesayanganku, jam tangan hadiah ulang tahun. Aku tidak ingin ia tahu seberapa takutnya aku. Suatu malam, saat kami makan dalam diam, ibu mertuaku datang. Ia duduk di ruang tamu tanpa menyapaku. Lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. "Perempuan kalau sudah tidak produktif, rumah tangga jadi goyah." Aku menahan nafas, menunggu suamiku berkata sesuatu, membelaku, atau setidaknya mengalihkan pembicaraan. Tapi ia diam. Dan disitulah aku mulai menyadari, mungkin yang berubah bukan hanya keadaan. Mungkin posisiku di rumah itu juga mulai bergeser. Aku belum diusir. Belum. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seseorang yang keberadaannya bisa digantikan kapan saja. Dan aku belum tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Bulan kedua tanpa pekerjaan terasa jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Lamaran yang kukirim sudah puluhan. Beberapa perusahaan memanggilku wawancara, tapi selalu berakhir dengan kalimat yang sama. "Kami akan menghubungi Anda kembali." Dan panggilan itu tidak pernah datang. Aku mulai menerima pekerjaan serabutan. Menjadi admin online kecil-kecilan, membantu teman menjual produk, apapun yang bisa menghasilkan meski tidak seberapa. Tapi di mata suamiku, itu tidak cukup. "Gajinya cuma segitu," tanyanya suatu malam tanpa menatapku. Aku ingin menjelaskan bahwa aku sedang berusaha, bahwa aku tidak diam. Tapi setiap kali aku mulai berbicara, ia sudah lebih dulu menghela napas panjang.
seolah semua penjelasanku hanyalah alasan. Suasana rumah berubah menjadi ruang yang penuh tekanan tak terlihat. Kami masih tinggal di atap yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu bangunan. Ibu mertuaku semakin sering datang. Awalnya hanya sesekali, lama-lama hampir setiap hari. Ia tidak pernah terang-terangan memintaku pergi, tapi setiap ucapannya seperti dorongan kecil ke arah pintu. Kamu harusnya bisa bantu suami, bukan jadi beban. Lihat si ini, istrinya tetap kerja walau sudah punya anak. Setiap perbandingan itu seperti pisau kecil yang ditusukkan perlahan. Suamiku tidak pernah lagi memegang tanganku. Tidak pernah lagi bertanya apakah aku lelah. Ia hanya bertanya soal uang. Suatu malam, ketika tagihan listrik melonjak, ia meletakkan kertas itu di meja dengan keras. Aku nggak bisa terus begini. Kamu harus sadar diri. Sadar diri. Kata itu terus terngiang di kepalaku. Sadar diri sebagai apa? Sebagai istri yang gagal? Sebagai perempuan yang tak lagi berguna? Aku mulai merasa kehadiranku di rumah itu bergantung pada seberapa banyak uang yang bisa kubawa masuk. Bukan pada cinta. Bukan pada kebersamaan. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai melihat sesuatu di matanya yang dulu tidak pernah ada. Keraguan. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Ia berada di balkon, berbicara dengan suara pelan tapi cukup jelas. Iya, lagi susah. Istri juga lagi nggak kerja. Beban banget. Beban. Kata itu akhirnya keluar dari mulutnya sendiri. Dadaku terasa seperti diremas. Aku ingin masuk ke balkon dan bertanya, sejak kapan aku berubah menjadi angka minus dalam hidupnya? Tapi aku hanya berdiri di balik pintu menahan air mata yang tidak boleh jatuh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua kemungkinan terburuk. Aku membayangkan diriku berdiri di luar rumah ini, tanpa tempat kembali. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan itu terasa nyata. Karena aku mulai menyadari mungkin ini bukan lagi soal kehilangan pekerjaan. Ini soal kehilangan tempatku, di hati dan di rumah yang kupikir aman. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, tapi pasti. Suatu pagi, aku menemukan koper kecil di atas lemari. Bukan milikku. Koper itu sudah lama tidak digunakan, tapi kini diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Entah kenapa, dadaku terasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, suamiku mulai tidur membelakangiku. Jarak di antara kami bukan hanya soal sentimeter, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Dulu, ia selalu memelukku sebelum tidur. Sekarang, bahkan percakapan sederhana pun terasa seperti beban. Aku masih mencoba memperbaiki keadaan. Aku memasak makanan kesukaannya, membersihkan rumah lebih rapi dari biasanya, mencoba tersenyum walau hatiku penuh retakan. Tapi, semua itu seperti tidak terlihat. Suatu malam setelah makan malam yang hening, ia akhirnya bicara. Bukan dengan nada marah, justru terlalu tenang. Kita harus realistis. Aku menunggu kelanjutannya. Aku capek nanggung semuanya sendirian. Aku ingin menjawab bahwa aku juga capek. Capek merasa tidak cukup. Capek merasa bersalah setiap kali bernafas di rumah itu. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ia menatapku lama. Tatapan yang asing. Mungkin kamu bisa pulang dulu ke rumah orang tuamu, sampai keadaan lebih stabil. Kalimat itu terdengar seperti saran, tapi rasanya seperti vonis. Pulang dulu. Rumah orang tuaku berada di kota kecil jauh dari sini. Dan sejak aku menikah, rumah ini yang kusebut rumah. Tempat ini yang kuanggap milikku. Jadi, aku harus pergi, tanyaku pelan. Ia tidak menjawab langsung, hanya menghela nafas. Aku cuma butuh ruang. Ruang. Lucu sekali. Rumah ini terasa sempit baginya karena aku ada di dalamnya. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu setelah ia masuk kamar. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, ia tersenyum lebar sambil menggenggam tanganku erat, seolah tak akan pernah melepaskan. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan senyum itu hilang? Keesokan harinya, ibu mertuaku datang lagi.
Kali ini tidak lagi menyindir. Ia bicara langsung. Kalau memang belum bisa bantu apa-apa, lebih baik kamu tahu diri. Tahu diri. Kalimat itu seperti stempel di keningku. Dan suamiku hanya berdiri di sampingnya. Diam. Saat itu aku sadar satu hal. Aku tidak lagi sedang mempertahankan rumah tangga. Aku sedang mempertahankan harga diriku sendiri. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari sekedar sedih. Aku merasa akan benar-benar diusir. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hanya takut. Aku mulai bertanya, jika mereka benar-benar menginginkanku pergi, apakah aku masih ingin tinggal di tempat yang tak lagi menganggapku bagian dari mereka? Jawaban itu belum datang. Tapi aku tahu, keputusan besar sedang mendekat. Hari itu akhirnya datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah, tidak ada drama besar seperti di film. Justru semuanya terjadi dalam suasana yang terlalu tenang. Pagi itu, suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia duduk di ruang tamu dan memanggilku dengan suara pelan. Kita harus bicara. Kalimat yang selalu membuat jantung berdegup lebih cepat. Aku duduk di depannya. Tanganku terasa dingin. Aku sudah pikirkan ini baik-baik, katanya. Keadaan kita nggak membaik. Aku nggak bisa terus begini. Aku mencoba memahami maksudnya, meski sebenarnya aku sudah tahu arahnya. Kamu bisa tinggal sementara di rumah orang tuamu, sampai kamu dapat kerja tetap. Aku rasa itu yang terbaik. Yang terbaik? Untuk siapa? Aku menatap wajah yang dulu begitu kukenal. Kini terasa asing. Tidak ada kebencian di sana. Hanya kelelahan dan keputusan. Ini rumah kita juga, kataku pelan. Ia terdiam sejenak lalu menjawab dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Rumah ini aku yang cicil. Kalimat itu seperti palu yang memecah sesuatu di dalam dadaku. Selama ini aku membantu membayar cicilan. Selama ini aku ikut berjuang. Tapi dalam satu kalimat, semua itu seperti dihapus. Aku berdiri perlahan. Dadaku sesak, tapi aku tidak ingin menangis di depannya. Jadi, aku harus pergi sekarang. Ia tidak menjawab langsung. Tapi beberapa menit kemudian, koper kecil yang kulihat beberapa hari lalu sudah berada di ruang tamu. Ia sudah mempersiapkannya. Artinya, keputusan ini bukan spontan. Ia sudah lama memikirkannya. Ibu mertuaku datang tak lama kemudian, seolah tahu momen itu akan terjadi. Ia berdiri di dekat pintu, mengawasi tanpa berkata apa-apa. Tatapannya bukan marah, tapi puas. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Tidak banyak, hanya yang penting. Anehnya, saat melipat bajuku sendiri, aku merasa seperti tamu yang sedang check out dari hotel. Aku berhenti sejenak, melihat sekeliling rumah itu. Sofa yang kupilih sendiri, tirai yang kupasang dengan tanganku, dapur yang setiap sudutnya kuhafal. Semua terasa bukan milikku lagi. Saat koper itu tertutup, aku menarik napas panjang. Aku pergi, kataku peleng. Ia berdiri, tapi tidak mendekat, tidak menahanku. Dan disitulah semuanya menjadi jelas. Bukan aku yang memilih pergi. Aku diusir. Pintu rumah itu terbuka, dan untuk pertama kalinya, aku melangkah keluar tanpa tahu harus kemana. Tidak ada mobil yang menunggu, tidak ada rencana cadangan, hanya koper kecil dan harga diri yang tersisa. Saat pintu itu tertutup di belakangku, suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan hanya pintu rumah yang tertutup, tapi juga satu bab dalam hidupku. Aku berdiri beberapa detik di luar. Angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak memohon. Aku hanya berdiri, mencoba memahami kenyataan. Aku diusir. Saat tak punya apa-apa, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendirian. Tapi aku belum tahu bahwa justru dari titik terendah itu, hidupku akan berubah dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Aku tidak langsung pulang ke rumah orang tuaku. Entah karena gengsi, entah karena aku belum siap menjelaskan semuanya.
Aku hanya naik ojek online dan meminta diantar ke rumah sahabat lamaku, Rani. Ia kaget melihatku berdiri di depan pintunya dengan koper kecil dan mata yang berusaha terlihat kuat. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. Senyum yang bahkan aku sendiri tahu itu palsu. Cuma numpang beberapa hari. Beberapa hari itu berubah menjadi 2 minggu. Aku tidur di sofa ruang tamunya. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, membantu membersihkan rumahnya, mencoba merasa tidak terlalu merepotkan. Rani tidak pernah mengeluh, tapi aku tahu hidup orang lain tetap berjalan, dan aku tidak mungkin selamanya menumpang. Malam-malam terasa paling berat. Saat lampu dimatikan dan suara kendaraan di luar mulai sepi, pikiranku justru semakin berisik. Aku memutar ulang percakapan terakhir dengan suamiku, mencari celah, mencari kemungkinan bahwa semuanya hanya salah paham. Tapi tidak ada. Ia tidak menahanku. Itu cukup. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri membuka ponsel dan melihat media sosialnya. Ia terlihat baik-baik saja. Mengunggah foto sedang makan di luar, tersenyum, bahkan bercanda di kolom komentar. Seolah tidak pernah ada perempuan yang pergi membawa koper kecil dari rumahnya. Dadaku panas. Bukan karena cemburu, tapi karena merasa mudah digantikan. Malam itu, aku menangis untuk terakhir kalinya. Bukan karena diusir, tapi karena akhirnya aku sadar, jika aku terus tenggelam dalam rasa sakit, aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Keesokan paginya, aku duduk bersama Rani di meja makan kecilnya. "Aku nggak bisa terus begini," kataku. Rani menatapku serius. "Lalu kamu mau apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya mengubah arah hidupku. Aku tidak lagi fokus mencari pekerjaan kantoran. Aku mulai melihat apa yang bisa kulakukan dengan kemampuan yang kumiliki. Dulu aku sering membantu ibuku membuat kue pesanan saat Lebaran. Tanganku cukup terampil. Awalnya hanya iseng. Aku meminjam dapur Rani dan mencoba membuat beberapa kotak brownies. Aku foto dengan pencahayaan seadanya, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption sederhana. Tidak ada ekspektasi, tapi sore itu ada satu pesan masuk. "Masih ada?" Pesan sederhana, tapi rasanya seperti secercah cahaya di lorong gelap. Aku menjawab dengan tangan gemetar. Malam itu, aku mengantar satu kotak brownies dengan rasa campur aduk. Malu, takut, tapi juga berharap. Pesanan pertama itu tidak membuatku kaya, tapi membuatku merasa hidup. Beberapa hari kemudian, pesanan bertambah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku berhenti merasa tidak berguna. Aku mulai bangun lebih pagi lagi. Kali ini bukan untuk mengirim lamaran, tapi untuk mengaduk adonan. Tangan yang dulu gemetar karena diusir, kini gemetar karena lelah bekerja. Dan untuk pertama kalinya sejak aku melangkah keluar dari rumah itu, aku tidak merasa menjadi beban. Aku belum sukses. Aku belum membuktikan apa-apa. Tapi satu hal berubah. Aku berhenti menunggu seseorang menyelamatkanku. Dan mungkin itu awal dari kebangkitan yang bahkan mereka tidak pernah bayangkan. Awalnya hanya 1 kotak. Lalu 3. Lalu 10. Aku tidak pernah menyangka sesuatu yang kumulai karena terdesak, perlahan berubah menjadi sesuatu yang membuatku kembali percaya diri. Pesanan brownies itu mulai datang dari teman-teman Rani, lalu dari teman kantor mereka. Aku mulai menerima pesanan untuk ulang tahun kecil-kecilan. Foto-fotoku di media sosial semakin rapi. Aku belajar soal pencahayaan, soal kemasan, soal cara menjawab pelanggan dengan ramah. Aku masih tidur di sofa Rani, tapi kini bangun dengan tujuan. Suatu pagi, saat menghitung uang hasil penjualan minggu itu, aku terdiam. Jumlahnya memang belum besar, tapi untuk pertama kalinya sejak aku diusir, aku bisa membayar kebutuhan pribadiku tanpa meminta siapapun. Rasa itu tidak bisa dibeli. Aku mulai menyewa dapur kecil bersama 2 ibu rumah tangga lain yang juga punya usaha makanan. Tempatnya sempit, panas, dan jauh dari mewah.
tapi setiap sudutnya terasa seperti ruang harapan. Tangan yang dulu gemetar karena takut, kini gemetar karena lelah bekerja dari pagi sampai malam. Tapi aku lebih memilih lelah seperti ini. Setiap kali rasa capek datang, aku teringat malam ketika koper kecil itu berada di depan pintu. Teringat tatapan dingin yang menyuruhku tahu diri. Kalimat itu justru jadi bahan bakar. Beberapa bulan berlalu, pesanan meningkat drastis menjelang hari raya. Aku kewalahan sampai harus menolak beberapa pelanggan. Untuk pertama kalinya, aku mempekerjakan satu orang asisten. Namanya Siska, perempuan muda yang juga pernah kehilangan pekerjaan. Kami bekerja berdampingan di dapur kecil itu. Kadang sambil tertawa, kadang sambil berbagi cerita. Dan di sela-sela adonan dan oven yang menyala, aku mulai merasa sesuatu yang sudah lama hilang. Harga diri. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor yang sangat kukenal. Suamiku. Tanganku sempat berhenti bergerak, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Pesannya sederhana. Kamu gimana? Hanya 2 kata. Setelah berbulan-bulan tanpa kabar. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Bagian dari diriku ingin membalas dengan marah. Bagian lain ingin membalas dengan rindu. Tapi ada bagian baru yang muncul. Bagian yang lebih tenang. Aku tidak langsung membalas. Malam itu aku duduk sendirian di dapur setelah semua selesai. Aku memikirkan perjalanan beberapa bulan terakhir. Dari perempuan yang berdiri di depan pintu rumah tanpa arah, menjadi seseorang yang mulai membangun jalannya sendiri. Aku sadar satu hal. Ia menghubungiku bukan saat aku menangis di sofa. Bukan saat aku bingung mencari pekerjaan. Bukan saat aku merasa hancur. Ia menghubungiku saat aku mulai berdiri tegak. Beberapa hari kemudian, pesan itu bertambah. Kita bisa ngobrol? Dulu akan langsung membuatku berharap. Tapi kini rasanya berbeda. Tidak ada lagi getaran yang sama. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Yang ada hanya satu pertanyaan di kepalaku. Kenapa sekarang? Dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi berada di posisi memohon. Aku berada di posisi memilih. Dan mungkin inilah momen yang akan membalikan semuanya. Aku akhirnya membalas pesannya. Halo. Hanya 1 kata. Tidak lebih. Balasannya datang cepat. Kita bisa ketemu? Aku mau ngomong baik-baik. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatku gemetar. Sekarang, aku membaca dengan tenang. Tidak ada lagi rasa panik, tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Aku memilih tempat umum. Sebuah kafe kecil tidak jauh dari dapur sewaanku. Tempat yang netral. Tempat di mana aku tidak lagi merasa kecil. Saat ia masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya terlihat lebih lelah. Rambutnya lebih berantakan. Ia tidak lagi tampil sepercaya dulu. Ia duduk di depanku dengan canggung. Kamu kelihatan beda, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Semua orang bisa berubah. Ia mengangguk, lalu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, aku salah. 2 kata yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi anehnya, sekarang tidak lagi terasa seperti kemenangan. Ia bercerita bahwa usahanya tidak berjalan baik, bahwa beberapa investasi gagal, bahwa rumah yang dulu begitu dibanggakannya, kini hampir dilelang karena cicilan menunggak. Aku mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berkata sesuatu yang membuatku benar-benar mengerti maksud pertemuan ini. Aku butuh kamu. Butuh. Bukan rindu. Bukan cinta. Butuh. Ia menjelaskan bahwa usahaku berkembang. Ia tahu dari media sosial, dari cerita orang-orang, dari kabar yang sampai padanya, bahwa aku kini punya pelanggan tetap dan bahkan sedang merencanakan membuka toko kecil. Ia tidak datang karena menyesal mengusirku. Ia datang karena aku tidak lagi terlihat seperti beban. Aku menatapnya lama, mengingat malam ketika koper kecil itu berada di depan pintu. Mengingat bagaimana ia berdiri tanpa membelaku saat ibunya menyuruhku tahu diri. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tanyaku pelan. Ia menatapku.
Bukan karena kamu menyuruhku pergi, tapi karena kamu membuatku merasa aku tidak berharga. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat posisi kami terbalik. Dulu aku duduk di kursi orang yang memohon. Sekarang, aku duduk sebagai seseorang yang diminta kembali. Aku nggak minta banyak, katanya pelan. Kita mulai lagi dari awal. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi hidup tidak sesederhana itu. Aku sudah membangun ulang diriku sendiri dari nol. Aku sudah belajar berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku sudah merasakan bagaimana rasanya diusir saat tak punya apa-apa. Dan sekarang, ia ingin kembali saat aku punya segalanya. Aku nggak marah lagi, kataku akhirnya. Tapi, aku juga nggak bisa pura-pura lupa. Ia mencoba memegang tanganku. Aku menariknya perlahan. Bukan dengan kasar, tapi dengan tegas. Aku nggak lagi di tempat yang sama seperti dulu. Wajahnya berubah. Ia mungkin tidak menyangka akan mendengar itu dariku. Karena dulu, aku selalu mengalah. Tapi tidak lagi. Dan di titik itu, aku sadar satu hal penting. Mereka yang dulu mengusirku mungkin bisa datang membungkuk. Tapi keputusan untuk membuka pintu, sepenuhnya ada di tanganku sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kuat. Setelah pertemuan itu, aku tidak langsung memberinya jawaban. Ia beberapa kali mengirim pesan, tidak lagi singkat seperti dulu. Kini pesannya panjang, penuh penjelasan, penuh penyesalan. Ia bahkan datang ke dapur kecil tempatku bekerja, berdiri canggung di depan pintu. Orang-orang yang dulu memandangku sebelah mata, kini melihatnya berdiri menunggu. Ironis. Suatu sore, aku mengajaknya berbicara sekali lagi. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan benar. "Kamu tahu kenapa aku bisa sampai di titik ini?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. "Karena kamu menyuruhku pergi." Ia terdiam. "Kalau waktu itu kamu memilih bertahan, mungkin aku tidak akan pernah belajar berdiri sendiri." Ia mencoba membela diri, mengatakan ia sedang tertekan, bahwa ia tidak tahu harus bagaimana, bahwa ia juga takut. Aku percaya, tapi aku juga ingat rasanya berdiri di luar rumah dengan koper kecil dan tidak tahu harus kemana. Rasa itu tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. "Aku sudah berubah," katanya. "Aku sadar aku butuh kamu." Butuh lagi. Kali ini aku tersenyum tipis. "Aku nggak mau jadi seseorang yang hanya dibutuhkan saat kamu jatuh." Jawabku tenang. Ia menatapku dengan mata yang mulai basah. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa posisinya bukan lagi di atas. Aku tidak membentaknya, tidak juga menghinanya. Aku hanya mengatakan keputusan yang selama ini kupikirkan dalam diam. "Aku sudah memaafkan kamu, tapi aku nggak bisa kembali." Kalimat itu keluar tanpa gemetar, dan justru disitulah aku merasa paling kuat. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat kecil. Bukan karena aku lebih hebat, tapi karena aku tidak lagi bergantung padanya. Beberapa hari kemudian, kabar tentangnya sampai ke telingaku. Rumah itu akhirnya dijual. Ia pindah ke tempat yang lebih kecil. Ibunya tidak lagi sering terlihat datang ke sana. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa selesai. Beberapa bulan setelah itu, aku membuka toko kecil pertamaku. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuktikan bahwa aku bisa membangun hidupku tanpa harus memohon untuk diterima. Di hari pembukaan, banyak orang datang. Rani berdiri di sampingku, Siska tersenyum bangga. Dan di tengah keramaian itu, aku sempat menoleh ke pintu. Bukan karena berharap ia datang, tapi karena aku ingin memastikan satu hal. Jika suatu hari ia benar-benar berdiri di sana, membungkuk, meminta kembali, aku tidak lagi akan berdiri sebagai perempuan yang diusir. Aku akan berdiri sebagai perempuan yang memilih. Dan kali ini, yang menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam hidupku adalah aku sendiri.
Aku pernah berdiri di luar rumah dengan koper kecil dan hati yang hancur. Saat itu aku merasa hidupku selesai. Aku merasa tidak cukup, tidak berharga, tidak layak dipertahankan. Tapi justru dari titik itulah aku belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun. Kehilangan bukan selalu tentang dihancurkan. Kadang, kehilangan adalah cara hidup memaksamu menemukan dirimu sendiri. Aku diusir saat tak punya apa-apa. Tapi ternyata yang benar-benar tidak kumiliki waktu itu bukan uang, melainkan keberanian untuk percaya pada diriku sendiri. Dan ketika aku mulai membangun semuanya dari nol, aku sadar satu hal. Harga diri tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal atau pergi. Orang bisa datang saat kita bersinar. Orang bisa membungkuk saat kita berhasil. Tapi hanya kita yang tahu bagaimana rasanya berdiri sendirian di titik paling rendah. Jika hari ini kamu sedang berada di posisi itu, jangan anggap itu akhir. Mungkin itu hanya proses yang sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah menonton Kisah Dalam Diam. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan ke seseorang yang mungkin sedang merasa tidak dihargai. Karena tidak semua luka terlihat, tapi setiap luka selalu punya cerita. Sampai bertemu di kisah berikutnya.